Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman Jepang bagian kedua. Penulis Bapak Ahmad Bakri. Semoga beliau diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang layak di alam kuburnya, serta tak lupa kepada keturunannya semoga diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya, cetakan pertama tahun 1986. Terima kasih kepada semua subscriber Insan Dongeng yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pengiriman ini pun tak pernah terlambat, walaupun tengah malam buta pernah terjadi. Hujan turun sangat lebatnya. Saya masuk dinas tengah malam ketika itu. Baru saja saya duduk di muka pesawat Telek untuk mengabarkan kehadiran saya ke Cilacap dan Tanjung Priuk. Pintu diketuk orang. Ternyata seorang serdadu KNIL. Peci dan jas hujannya basah kuyup karena ia datang bersepeda. Dari balik jas hujannya ia mengeluarkan dus kwetar dan memberikannya kepada saya. Kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Singapura jatuh ke tangan bala tentara Jepang yang datang dari belakang pertahanan sekutu melalui jalan darat. Berita itu sangat menggemparkan. Orang-orang Belanda tampak makin sedih. Mereka mulai yakin akan dahsyatnya bahaya kuning yang sedang melanda dan merajalela. Dalam kesedihannya itu, Belanda-Belanda Cihapit, pemakan lotek pun mulai bersikap ramah terhadap bangsa Indonesia. Padahal tadinya mereka itu lebih Belanda daripada totok-totok yang dilahirkan di negeri Belanda. Lidahnya telah sangat licin oleh kata Inlander yang selalu dilontarkannya kepada bangsa Indonesia. Memang menyakitkan. Tapi apa hendak dikata, bangsa kita bercap rakyat jajahan. Pernah ada berita bahwa di pintu masuk kolam renang di Malang terpampang papan bertuliskan anjing dan inlander dilarang masuk. Sejajarlah jadinya kita dengan anjing. Menjelang kedatangan bala tentara Jepang, mereka tampak mulai berperan sebagai bangsa yang sopan dan beradab. Mereka merasa masa dipertuanya akan lekas berakhir. Sebaliknya, bangsa Indonesia diam-diam bergembira dengan harapan kedatangan bangsa Jepang itu akan menjadi jalan menuju kehidupan yang layak sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Orang lantas teringat akan sikap ramah dan sopan orang-orang Jepang sebelum mereka dipanggil pulang ke negerinya. Suatu pagi ketika masuk kantor, saya kaget melihat ruang bengkel laboratorium dipenuhi alat-alat elektronik berbagai jenis. Padahal saya tak pernah mendengar akan adanya kiriman barang-barang semacam itu. Lebih kaget lagi ketika melihat 3 orang berseragam seperti tentara, hanya potongannya lain. Celana pendek, kaos kaki panjang, topi laken berdaun lebar. "Selamat pagi, siapakah tuan-tuan?" tanya saya dalam bahasa Belanda. Saya mengira mereka itu orang-orang Belanda. Salah seorang menjawab dalam bahasa Inggris. Saya tak pandai berbahasa Inggris. Yang tertangkap oleh telinga saya hanya Australian Army from Singapura. Tentara Australia dari Singapura. Yakinlah saya sekarang, ainul yakin, akan dahsyatnya serangan kamikaze ala Blitzkrieg-nya Nazi Hitler. Bangsa yang selama ini dianggap super ternyata tak mampu menahannya. Tercetus kata alhamdulillah di sela-sela bibirku. Aneh, mengapa demikian? Radio Nirom memberitakan jatuhnya Palembang. Berapa ratus kilometer lagi untuk mencapai Batavia? Belanda makin terpukul. Mereka makin yakin akan tibanya saat yang pernah diramalkan jauh sebelumnya. Ramalan yang telah lama merupakan pemeo di kalangan mereka sendiri. Lepasnya Hindia Belanda melahirkan malapetaka. Mau apa lagi?
musuh sudah berada di ambang pintu ibu kota Nederland Indies atau Hindia Belanda. Makin tampak kegembiraan bangsa Indonesia, dari tukang becak sampai pegawai kantor dengan penuh gairah mengagumi kegagahan musuh yang sebentar lagi akan datang. Mengapa? Entahlah, padahal tak seorang pun pernah tahu sikap politik mereka. Pokoknya masa penjajahan Belanda akan lekas berakhir. Beberapa hari kemudian mulai ada serangan-serangan udara. Tiap kali sirine meraung-raung, orang berlomba masuk lubang perlindungan. Kota menjadi sepi seperti di kuburan. Setelah sirine aman, orang berhamburan keluar, tapi baru saja menginjak jalan, sirine meraung-raung kembali tanda bahaya, berlomba lagi masuk lubang. Rupanya bomber-bomber Jepang itu sengaja mengajak main kucing-kucingan, datang menyingkir sebentar, kemudian datang kembali, begitu seterusnya. Akhirnya ada pengumuman dari LBD, yaitu urusan bahaya udara, supaya rakyat berusaha menyelamatkan diri sendiri. Tak akan ada lagi sirine dibunyikan, LED telah kewalahan. Pada serangan-serangan pertama, pesawat-pesawat pemburu Belanda mengangkasa juga untuk menghadang musuh. Tapi pada serangan-serangan selanjutnya dan yang terakhir, pesawat-pesawat itu bersembunyi semua. Di antaranya di pangkalan udara darurat Cilentah, hanya artileri sasaran udara yang terdengar buka mulut, walaupun tak ada faedahnya sedikit pun. Alangkah hebatnya serangan yang terakhir itu, kota Bandung bagaikan diguncang gempa yang amat dahsyat. 2 hari kemudian pukul 21 malam, rakyat dikejutkan oleh pengumuman radio dari Kolonel Matsui yang menamakan diri sebagai gubernur militer. Kolonel Matsui, jelas itu nama Jepang. Rakyat diharapkan tenang dan dilarang keluar rumah, kata pengumuman itu. Jadi Bandung telah direbut rupanya. Esok harinya di muka kantor-kantor di persimpangan jalan tampak tentara Jepang dengan pakaian kotor berlumpur, duduk-duduk menghadapi meja, semua berkepala gundul dibanding dengan tentara Belanda termasuk ukuran kerdil. Ramalan tentang turunnya burung puyuh telah menjadi kenyataan. Mereka mendarat di Anjatan, Indramayu, titik strategis yang pernah direncanakan oleh mendiang Jenderal Berenskut untuk dijadikan pangkalan penghadang utama. Tepat sekali perhitungan Jenderal Indo itu, tapi nyatanya diabaikan oleh Terporten, penggantinya. Rakyat berduyun-duyun menonton tentara tamu yang berpakaian kumal itu. Sikap mereka acuh tak acuh saja tampaknya. Tak tampak perangai bengis, tak tampak sikap gagah, malah banyak yang berwajah kekanak-kanakan. Padahal mereka itulah yang menggilas pertahanan sekutu dengan gerakan badainya. Truk-truk berisi tentara Jepang yang juga masih berpakaian serba kotor dan kumal hilir mudik berpatroli. Pada kaca muka terpampang bendera Nippon dan merah putih, mengapit poster berbunyi Nippon Indonesia sama-sama. Semboyan itu menyentuh kalbu seluruh rakyat Indonesia, terasa sebagai uluran tangan dewa yang akan mengangkat derajat bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tentara tamu. Dalam keputusasaan seorang serdadu Belanda menghibur diri dengan ramalan seumur jagung bahwa hanya selama itu Jepang menduduki Hindia Belanda. Ini dikatakannya kepada orang-orang yang mengerumuninya ketika pasukannya mundur. Tidak lama, seumur jagung, kemudian, katanya sambil mengacungkan telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf P. Menang, negeri Belanda akan bangkit kembali. Berapa lama seumur jagung itu, Tuan? Tanya seorang. Ya, berapa lama kamu orang menanam jagung, ha? Sahutnya sambil mengangkat bahu. Berapa lama? Orang-orang saling bertanya sesamanya. Biasanya dari mulai ditanam sampai dipetik buahnya 100 hari, kata seorang petani. Betul 100 hari, kata serdadu Belanda tadi sambil mengacungkan jempolnya, disekanya mukanya dengan kain putih, tanda kalah perang. Mari kita orang minum kopi, untuk kejayaan Nederland, Tuan yang bayar, ha? Katanya.
Disuruhnya orang memesan kopi dari warung terdekat. Rokok maskot dihidangkan pula dalam jamuan di pinggir jalan itu. Jamuan untuk merayakan kebangkitan kembali kekuasaan Belanda 100 hari yang akan datang. Kemudian mereka pergi entah kemana. Jepang mulai menyusun pemerintahan ke tiap kantor dan jabatan, masuk perwira-perwira tentara sebagai kepala. Berseragam dari bahan tropikal berwarna hijau pirang, sepatu bot sampai ke lutut berwarna coklat, dan menyoren pedang samurai. Banyak yang tampak terlalu pendek dibanding dengan pedang yang disorennya. Saya jadi teringat ke masa kanak-kanak ketika masih bersekolah. Pernah membaca buku berjudul The Garde Cat atau kucing bersitiwel. Terbayang kembali dalam ingatan gambar kucing dengan sitiwel yang terlalu besar baginya. Tampaknya perwira-perwira Jepang yang beke-beke itu pun seperti tertelan separuh badannya oleh sitiwel yang tinggi itu. Ceritanya saya lupa, hanya samar-samar teringat seekor kucing yang banyak tingkah berlagak gagah dengan setiwelnya, tapi akhirnya mati terjepit oleh penggilingan gandum. Begitulah kira-kira. Apakah kucing bersitiwel itu dapat diartikan bangsa Jepang sekarang? Dapatkah penggilingan gandum itu dianggap sebagai simbol Nederland, mengingat kincir angin yang menggerakkan penggilingan itu merupakan salah satu ciri khas Nederland? Jika berpegang pada seumur jagung yang diartikan 100 hari, dapatkah Belanda yang dibantu oleh sekutu-sekutunya menggilas kembali tentara Jepang dalam waktu sesingkat itu? Dan haruskah Indonesia dijajah kembali? Mengerikan sekali, padahal bangsa Indonesia sudah berada di ambang kemerdekaan dengan kedatangan tentara Jepang itu. Untuk kemerdekaan itulah barisan propaganda mengajak seluruh rakyat menyingsingkan lengan baju, bahu-membahu dengan bala tentara Dai Nippon memenangkan Perang Suci di bawah naungan Tenno Haika. Demi kejayaan bangsa Asia Timur Raya, demi kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari, bagaikan semangkuk air sejuk di tengah gurun pasir, menyegarkan, membangkitkan semangat. Tua, muda, laki-laki, perempuan menyambut ajakan itu dengan penuh gairah dan semangat yang meluap-luap. Setiap orang menyatakan kerelaannya membantu bala tentara Dai Nippon dalam perjuangannya menumpas kaum imperialis, menghapuskan perbudakan dari muka bumi. Setiap orang bertekad bulat, daripada hidup sebagai budak jajahan, lebih baik mati berkalang tanah. Terbentuklah gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Seluruh rakyat harus menyesuaikan diri dengan semboyan itu. Harus meyakini bahwa Nippon adalah cahaya yang menyingkap kegelapan selama berabad-abad yang lalu, bahwa Nipponlah yang melindungi Asia dan Nipponlah yang memimpin Asia, dan di atas itu adalah Tenno Haika, putra Amaterasu Omikami, dewa matahari. Dengan jaminan putra dewa itu, Perang Suci pasti dimenangkan oleh pihak Dai Nippon. Itulah awal dari kejayaan Asia Timur Raya, dan itulah pula pintu gerbang emas ke arah kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari. Pemuda-pemuda mulai giat berlatih baris berbaris untuk memupuk semangat juang. Siapa tahu esok lusa harus ikut maju ke medan perang. Tua, muda, laki-laki, perempuan harus ikut taiso atau senam biar badan jadi sehat dan kuat, juga demi kemenangan Perang Suci. Tapi di samping semangat juang yang meluap-luap, timbul pula keresahan karena toko-toko dan pasar-pasar makin roncong. Segala macam keperluan hidup makin sulit didapat, tidak lagi datang barang-barang impor dari luar negeri. Akibat perang, hubungan dagang dengan negara manapun telah putus. Orang harus mulai belajar hidup seadanya dan memanfaatkan apa yang dapat dimanfaatkan. Ketika perang mulai pecah dulu, orang memperkirakan membanjirnya barang-barang murah jika Jepang memenangkan perang itu, karena Jepanglah dulu yang mampu melayani daya beli rakyat kecil. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Tentara Nippon makin banyak sampai ke pelosok-pelosok tanah air, barang-barang makin langka, sikat gigi pun termasuk barang luks yang sulit didapat.
Tapi umumnya orang menyadari suasana perang yang masih berkecamuk di seluruh lautan Pasifik. Itulah yang menyebabkan sulitnya kehidupan. Kesadaran itu memacu semangat untuk lebih giat lagi membantu bala tentara Dai Nippon demi kemakmuran di masa datang. Sabun hilang, tekstil hilang, beras makin sulit didapat, kehidupan makin prihatin. Semangat kerja makin merosot karena pikiran selalu dipenuhi bayangan beras dan keperluan hidup lainnya. Dengan perasaan lesu, saya mengayuh sepeda menuju ke kantor. Toko-toko sepanjang Pangeran Sumedang Weg banyak yang belum buka, ataukah telah bangkrut barangkali. Yang telah buka pun tampak sepi. Barang dagangannya roncong, seorang tauke duduk bermurung-murung di muka pintu. Di perempatan kaum saya turun dari sepeda. Jalan terhambat oleh rombongan tawanan perang Belanda yang mendorong berpuluh-puluh gerobak yang sangat berat tampaknya. Entah apa muatan gerobak-gerobak itu. Mereka digiring oleh prajurit-prajurit Jepang yang menyandang senapan dengan bayonet terhunus. Inilah pemandangan zaman perang, pikirku. Tiba-tiba tampak seorang tawanan melambaikan tangan ke arah saya. Ternyata orang yang berseragam hijau kumal itu Insinyur Harekema, teknisi laboratorium di bawah Insinyur Levenbex, termasuk atasan saya juga. Padahal ia bukan tentara. Tapi menjelang pendaratan Jepang, ia telah dimilisikan dan selalu berseragam militer. Tidak dikirim ke front depan karena laboratorium sangat memerlukan tenaganya. Saya mengangguk kepadanya dan ia mengangguk pula dengan senyum sedih. Insinyur yang dulu gemuk itu kurus tampaknya, rambut dan janggutnya tak terurus. Mata saya berkaca-kaca. Tidak. Saya tak menangisi seorang Belanda. Saya tak menangisi penjajah Belanda. Yang saya tangisi adalah seorang manusia yang pernah menunjukkan budi baiknya terhadap saya. Ia datang menengok ketika saya terbaring sakit 2 minggu lamanya di rumah. Sopirnya menenteng dus besar berisi 200 butir telur ayam. "Biar engkau lekas sembuh," katanya sambil memegang tangan saya. Itulah dia tipe manusia Belanda yang termasuk barang langka ketika itu, ketika bangsanya sedang di pertuan. Pemandangan itu mengembalikan pikiran saya ke dalam kenyataan bahwa perang sedang berkecamuk, bahwa orang harus belajar hidup sederhana dan seadanya. Kebiasaan hidup mewah ala imperialis harus dikikis habis. Demikianlah anjuran dari pihak Shindenbo atau barisan propaganda. Suatu hari saya ditugaskan mencari keperluan rumah tangga untuk semua personil laboratorium. Beras, sabun, gula, kopi, terigu, minyak kelapa, mentega, dan sebagainya sampai arang dapur. "Sokorem, kalau beruntung dapat membeli tekstil," kata Insinyur Levenbex. Kemana pikirku? Tiba-tiba saya teringat si Akeo, pemuda Cina yang sering datang ke kantor menawarkan jasa memperbaiki sikat gigi. Namanya saya tak tahu, kami biasa menyebutnya Akeo. Pergilah saya bersama opas kantor mengendarai pick up menuju rumahnya di Babatan. "Dapatkah Akeo menolongku? Ku beri imbalan yang pantas nanti." "Apa yang dapat saya lakukan?" tanyanya. Kukatakan tugas kantor itu kepadanya. Saya yakin ia pasti tahu tauke yang punya persediaan barang-barang dagangan. Ia mengangguk dan pergilah kami. Bisik sana, bisik situ. Akhirnya pick up penuh dengan barang-barang yang diperlukan, termasuk berblek-blek sabun krim. "Tekstil di mana?" tanyaku. "Oh, untuk itu saya angkat tangan," kata Akeo. "Tapi saya mesti mendapatnya. Saya dengar ada kantor yang mendapat pembagian dari Nippon gratis. Beli juga, Di mana?" sahutku. "Gudangnya di seberang VNW atau gedung sate." "Antar saya ke sana." Ya, boleh. Sampai di jalan saya tak berani ikut masuk." Pergilah kami dari jalan tanpa 2 orang prajurit Jepang duduk-duduk di samping pintu gudang itu. Ketika saya masuk ke halaman, serentak mereka berdiri sambil menggapai senapan yang tersandar di belakang mereka.
Gentar juga melihat sikap mereka demikian, tapi teringat akan semboyan Nippon Indonesia sama-sama, Nippon pemimpin Asia dan seterusnya. Mengapa harus takut oleh pemimpin? Bolehkah saya bertemu dengan kepala? Kepala? Ya, kepala kantor ini. Kepala? Kantor? Sulit sekali menyatakan maksud saya kepada mereka, tapi akhirnya salah seorang masuk ke dalam. Tak lama kembalilah ia menuyun tangan saya dan membawanya menghadap seorang perwira yang duduk di belakang meja tulis. Kata perwira itu sambil menatap tajam. Saya perlu bahan pakaian untuk pegawai kantor, Tuan. Kantor apa, deska? Laboratorium. Surat apa? Surato, katanya sambil mengambil sehelai surat dari tumpukan di atas meja dan mengacungkannya di depan hidung saya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.